Tahu nggak kalian? Ada beberapa media yang mengatakan bahwasanya bakalan ada 3 lagi kader dari PDIP yang akan tersangkut kasus korupsi EKTP jilid 2. Kasih tahu aja Lampung jilid 3 sekalian. Siapa pun orangnya? Masa kalian nggak tahu? Betul, kami nggak tahu pun. Kemarin udah aku kasih tahu. Spill lagi pun sekali, spill lagi pun. Oke. Aku cuma kasih clue-nya aja ya. Bukan nama ya. Kalian yang cari tahu sendiri. Mungkin ini susah ditebak, ini susah ditebak. Yang pertama, ya, yang pertama adalah mantan gubernur Jawa Tengah yang paling berprestasi. Yang mana itu, Bung? Yang kemarin mencapres tapi gagal. Aku nggak sebut nama, nggak sebut nama, nggak sebut nama. Siapa lagi yang kedua, Bung? Yang kedua adalah gubernur Jakarta yang kemarin sempat minta tolong sama Anies Baswedan biar menang. Siapa itu, Bung? Nggak tahu. Yang ketiga, Bung, yang ketiga adalah ketua DPR RI periode 2024-2029. Siapa, Bung? Lihat di Google. Itu pengetahuan dasar itu. Dan tahu enggak kalian, ya, fakta ya terbaru. Bukan fakta terbaru sih, udah lama ini. Ternyata bukan hanya mereka saja kader PDIP yang makan uang suap dari kasus korupsi EKTP. Ada lagi, Bung, ada. Spill, Bung, seru ini, seru. Oke. Jadi, ya, permasalahan korupsi EKTP ini bergulirkan 2010-2011. Otomatis melibatkan anggota DPR Komisi 2 periode 2009-2014. Kan begitu, ya. Jadi, waktu itu Ganjar termasuk di dalamnya. Loh, siapa namanya Pramono Anung sama... jadi kita kok jadi aku sebutkan nama? Gak apa-apa lah sekalian lah. Jadi Pramono Anung dan juga Puan Maharani waktu itu mendapatkan bagian yang sama dengan Ganjar. Ya, sama-sama 500.000 US dollar. Ini keterangan Setia Novanto ya, bukan Opung Parbella ya. Kalau pengen tahu kalian lihat video sebelumnya ya. Semua data-data sumbernya juga udah jelas. Ya, jadi tahu enggak kalian ya, ternyata ada beberapa orang lagi kader PDIP ada di dalam Komisi 2 DPR RI. Yang pertama Arief Wibowo, yang kedua lagi yang makan uang suap Yasona Lauli. Waduh. Masa ya, Bung, aku bicara sesuai pakai data. Enggak ku buat-buat. Informasiku valid. Jadi waktu itu di Komisi 2 itu, ya, yang makan uang negara ini ada dari Partai Golkar, Demokrat, dan PDIP. Ingat ya, aku tidak sedang menyudutkan satu partai ya. Tiga-tiganya terlibat ini. Nanti dibilang kau sentimen kali kau pun sama PDIP. Enggak. Ya, 3 partai ini biar tahu kalian ya. Dan tahu enggak kalian, Komisi 2 DPR RI waktu itu anggotanya yang makan ya, yang makan uang kasus korupsi ini itu ada sekitar 51 orang. Banyak kali, Bung. 51 orang. Emang berapa jumlah anggota Komisi DPR RI 2 waktu itu? Juga 51. Artinya apa? Semua ikut makan. 50 anggota komisi, 1 ketua. Udah gue bilang dari kemarin, enggak mungkin cuma ketuanya aja yang minta. Ya, yang lain pasti ikut minta itu. Proyek 5,9 triliun. Dahsyat, ya kan? Loh, tapi Bung, kenapa Yasona Lauli sama siapa itu, si Arief Wibowo dan juga yang lainnya itu ya tidak diangkat? Yang pertama, ternyata di persidangan dakwaan mereka ya terhadap mereka tidak ada. Padahal Setia Novanto sudah menyebutkan nama-nama mereka. Yang dipertanyakan biar tahu kalian, apakah mungkin ada permainan dari KPK waktu itu? Mungkin ada. Mungkin lah. Mungkin ya. Siapa ketua KPK-nya Bung waktu itu? Cari tahu. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, ternyata dari mereka itu ya ada sekitar 14 yang sudah mengembalikan. Jadi kemungkinan besar uang negara yang 14 orang ini
Ya, uang negara yang sudah mereka makan itu mereka kembalikan. Makanya mereka mendapatkan pengampunan. Aku kurang jelas, Yasona Lauli sudah mengembalikan atau belum. Ya, tapi kalau misalnya contohnya dakwaannya dinyatakan tidak, apa namanya, lepas daripada dakwaan, mungkin sudah mengembalikan. Enak ya gitu ya, kalau ketahuan kembalikan. Si Setia Novanto ini nggak bisa lagi mengembalikan karena banyak kali yang dimakannya. Mungkin udah terlanjur habis, bayangkan kalian. 2010, 2011, 2017 dia baru diproses. 6 tahun berikutnya ya, sempat habis lah uang itu kan. Jadi ya, siapa ini, si Ganjar Pranowo, baru setelah itu Pramono Anung dan juga Puan Maharani, mereka itu menerima sekitar 500.000 US dollar. Ya, masing-masing itu. Ya, berarti rata-rata itu 7,5 miliar. Ya, dan tahu nggak kalian, dari beberapa yang mengembalikan itu ternyata mereka itu nggak semuanya rata 500 miliar. Ya, 500 miliar, 500.000 dolar. Ada yang 13.000 US dollar, ada yang 14.000 US dollar, 15.000, 17.000, 18.000. Jadi mengembalikannya gampang, kalaupun udah terpakai, minjem aja dari orang. Makanya aku bilang Setia Novanto hidupnya itu di penjara nggak tenang itu. Karena apa? Dia berpikir, banyak yang makan orang ini, kok cuma aku yang di penjara. Cuma sih di penjara yang makan rame-rame. Aduh, jadi udah jelas ya, kenapa rancangan undang-undang perampasan aset agak ditunda. Udah tahu kalian kan kenapa belum disahkan ya? Ternyata Presiden Jokowi ya itu sudah tahu ya, ternyata orang-orang yang ada di lingkarannya ya terkait kasus korupsi. Ya, kalau sempat rancangan undang-undang perampasan aset itu memang betul-betul disahkan menjadi di undang-undang, itu kosong itu gedung parlemen. Yakin enggak kalian? Kurasa lebih dari separuh itu kosong. Aduh, pantaslah kami dari apa namanya, dari akar rumput selalu berteriak-teriak, tolong dulu rancangan undang-undang perampasan aset, tolong. Ternyata Bapak Prabowo juga untuk tahun ini ya itu masuk ke dalam jadi prolegnas, program legislasi nasional ya. Jadi masih di dalam rencana masih. Ya, mudah-mudahan ini akan disahkan. Oh, kalau kita sih nggak ragu Bapak Prabowo, nggak ada kepentingan. Kalau dia siapapun anggotanya, pernah biar tahu kalian salah satu ya, waktu itu kalau tidak salah Menteri Kelautan dan Perikanan ya, Edi Prabowo kalau nggak salah ya, itu anggota dia itu biar tahu kalian, begitu tersangkut kasus korupsi silakan, nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada komentar. Pokoknya setiap anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi angkat, nggak ada masalah sama dia ya. Maka kita percaya kedepannya ini rancangan ini akan menjadi undang-undang. Iya kan? Itu makanya aku bilang, apalagi dengan komitmennya Bapak Prabowo. Apalagi kita udah tahu semua, kalau Bapak Prabowo nggak ada kompromi lagi sama yang namanya korupsi. Yang penting sekarang Megawati. Banyak kali anggota yang tersangkut kan begitu. Ya, pantasanlah sekarang orang ini diam-diam aja ya kan? Karena apa? Karena pasca tertangkapnya Paulus Thanos ya, ini betul-betul merupakan sebuah sebuah tanda-tanda bahaya sama PDIP. Kalau mereka bilang katanya ini bakalan membuka kotak Pandora, aku nggak peduli mau kotak Pandora kek, mau kotak harta karun kek, mau kotak hitam kek. Yang penting kalau memang betul-betul tersangkut angkat. Iya kan, coba bayangkan kalian, banyak kali rupanya. Aduh, makanya publik ya tidak salah menilai kalau sebetulnya mati-matian PDIP itu ingin mendekati Prabowo untuk apa? Untuk lobby. Apalagi udah tertangkap Paulus Thanos, mampus lah ini. Kan begitu kan? Habis lah ini. Ya coba kalian perhatikan dulu, sampai hari ini ada nggak anggota atau kader dari PDIP yang berani berkuar-kuar atau berkicau? Diam semua. Coba dia di situ terus gimana? Ada lagi komentar? Mana mungkin? Sedangkan sekjen kena angkat, apa lagi dia?
Mungkin dalam hatinya kan, kalau untuk masalah keselamatan, kita mikir sendiri-sendiri aja lah. Percuma juga sekjen aja diangkat, apalagi kayak awak, kan begitu. Itu makanya aku bilang, ya kan, lobby terus, terus lobby. Ya, aku juga mikir kenapa lah Bapak Prabowo ini nggak mau ngasih waktunya untuk bertemu sama PDIP. Aduh, aduh. Tapi sebetulnya ya PDIP juga nggak bisa juga mengeluh dan juga nggak bisa komplain. Karena apa? Ini sesuai dengan request mereka. Apa request mereka? Kenapa harus kasusnya si Hasto sama Harun Masiku aja? Karena ini kan cuma masalah perkara uang 2,5 miliar. Ya udahlah, kalau memang kayak gitu KPK apa namanya mencari kasus yang lebih besar lagi, dikoreknya lagi kasus lama lagi, kasus EKTP 2,3 apa 2,6 2,4 triliun. Lebih besar lagi kan? Ya kan? Dan juga lebih banyak dari kalian yang terancam kan? Ya kan itu kan request kalian kan? Janganlah Hasto mulu. Kayak nggak ada aja kasus korupsi yang lebih besar. Begitu didapatkan kasus korupsi yang paling lebih besar lagi, terdiam semuanya karena ada beberapa nama tersangkut di dalam. Aduh, bisa nggak tidur tenang orang ini ya? Udahlah kalah nyapres, nggak jadi dewan, tersangkut pula kasus. Kasihan kali si Ganjar bah. Tapi lebih kasihan lagi aku ngeliat Pramono Anung. Aduh, padahal bukannya bilang apa loh. Aku agak apa namanya, agak simpati sama kawan ini sebetulnya, ya kan. Tapi kalau namanya udah makan uang negara, ya mau simpati kemana pun juga tetap harus diproses. Ini tahu nggak kalian? Ya, Setia Novanto lagi berdoa ini. Berdoa, mudah-mudahan mereka semua diangkat, kan begitu? Makanya aku bilang, ya kasihan dia, Wak Foni sama dia 20 tahun. 2017, berarti keluar dia nanti tahun 2037. Wak, sekarang aja masih 2025. 12 tahun lagi, Wak. Aduh, dan juga dia nggak bisa keluar itu nanti mencalonkan diri lagi karena hak politiknya dicabut. Dengar kabar, makanya kau pula kalau sudah misalnya contohnya si Setia Novanto ini pun juga nggak bisa dibela ini, iya kan? Udah makan uang negara, begitu dipanggil dengan alasan nabrak tiang listrik. Aduh, tapi memang ini sebetulnya adalah mega korupsi nih kalau aku bilang, ya kan. Coba bayangkan kalian, dari 51 anggota Komisi 2 DPR RI, semuanya makan. Tapi ini perlu dicontoh di ketuanya ini, ya kan? Karena apa? Dia memikirkan kesejahteraan daripada anggotanya. Aduh. Jadi kita akan melihat ya bagaimana KPK akan bekerja profesional. Ya, inilah tahu kalian ya. Inilah jawaban dari tantangan Megawati terhadap KPK. Kalian kiranya KPK yang udah gue bilang ya kan, walaupun itu Jenderal Bintang 1, Bapak Setio Budianto itu visi misinya orang biasanya ini ingat ya, biasanya orang kalau dapat jabatan baru dia akan berusaha ya, dia akan berusaha menunjukkan performanya yang paling prima selama setahun atau 2 tahun. Biasa itu. Makanya aku bilang hati-hati kalian. Bukan perkara dia bintang 3, bintang apa, enggak, ketua KPK. Ya, apalagi ketua KPK itu sudah harus selaras dengan permintaan atau ya tuntutan dari presiden yang mengatakan bahwasanya apapun jenis korupsinya, siapapun orangnya, angkat. Gitu loh. Makanya ini ya Bapak Prabowo ya, dia berusaha kalau ku bilang ya, banyak penasihat-penasihat. Bapak Prabowo ini kan banyak penasihatnya, bukan cuma satu. Kalau keinginan hatinya sebetulnya kayak pengen ketemu sama kakaknya itu. Masa sih cuman perkara makan nasi goreng aja susah kali ketemu? Ya kan begitu. Udah dikasih lagi minyak urut. Iya kan? Itu dia. Tapi yakin aku, penasihat-penasihatnya itu termasuk Hasan Nasbi, Fadlizon, baru setelah itu termasuk salah satunya juga mungkin Bapak Jokowi. Itu sudah mengingatkan sama beliau, hati-hati Pak Prabowo,
Kalau kalau misalnya bergaul itu ya dijaga. Ingat, kamu itu Bapak Prabowo harus tahu mana teman yang tulus dan juga mana teman yang memanfaatkan. Masih ingat dah dulu perjanjian batu tulis, tiga-tiganya dia berkhianat. Kata Bapak Jokowi gitu. Ya iya kan calon presidennya kau. Lu saya tidak tahu loh Bapak Prabowo. Yang penting saya menerima tugas dari Bu Ketua Umum. Ya sudahlah itu masa lalu lah itu kan begitu ya. Ya datang lagi Hasan Nasbi. Itulah Bapak Prabowo. Bapak Prabowo kan masih ingat kan bagaimana perjanjian batu tulis ya. Bapak Prabowo ingin jumpa sama dia tapi dia nggak mau. Ya datang Bapak Prabowo. Iya juga iya. Jadi ngapain aku mau jumpa sama orang itu? Karena nggak ada untungnya. Ada berita bertahu kalian mengatakan bahwasanya ya PDIP sekarang diam-diam aja, diam-diam baik apapun yang terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka itu apa namanya harus menjaga sikap karena sebentar lagi mereka masuk kabinet. ada, ada yang memberitakan itu. Kalau aku nggak ke situ larinya, nggak ke situ larinya karena mereka sendiri juga mengatakan bahwasanya mereka ada di luar pemerintahan dan mereka itu menjadi mitra strategis. Konsep apa lagi nih?